Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pendengar masih dari Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo. Pagi ini pendengar masih kita di sesi wawancara ya. Untuk edisi hari ini pendengar, topik selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. BPN Manggarai pastikan penerbitan 3.662 sertifikat PTSL 2026 bebas biaya. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar sudah terhubung via telepon bersama kami Edward Meteo selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Edo. Selamat pagi Bung Agung. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Puji Tuhan sehat. Apa kabar suaraku terdengar gimana Bung Agung? Baik Pak. Aman, sehat Pak. Oke, siap. Iya. Oke Pak, ini kita dapat informasi kalau dari BPN Manggarai memastikan ya kalau dari penerbitan 3.662 sertifikat PTSL 2026 ini akan bebas biaya begitu Pak ya? Benar, Bung Agung. Oke, ini dari BPN Manggarai memastikan bahwa penerbitan sertifikat melalui program ini bebas biaya. Bisa dijelaskan Pak bagaimana proses ini benar-benar tidak dibungut biaya Pak? Baik Bung Agung, sebelumnya saya mau sapa dulu, selamat pagi buat semua pendengar setia RRI Labuan Bajo. Iya. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya biasa disapa Edo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, dan saat ini kita lagi programkan sertifikasi tanah melalui program PTSL di Manggarai meliputi 8 desa dan targetnya adalah 3.622 sertifikat. Kalau yang disampaikan tadi Bung Agung bahwa untuk pelaksanaan ini memang bagi BPN biaya-biaya yang berhubungan dengan pengukuran, pemeriksaan tanah, dan pendaftaran itu memang gratis. Sedangkan biaya-biaya lain itu semacam kayak pilar, atau patok batas, atau metre dan administrasi lainnya itu memang menjadi tanggungan dari peserta atau pemilik tanah. Dan berikut lagi bahwa biaya itu memang di setiap desa mereka punya kesepakatan sendiri untuk mau ditetapkan berapa besar. Tapi kalau sesuai dengan SK 3 Menteri, memang untuk biaya itu untuk zona wilayah 1 di NTT tidak boleh lebih dari 400.000, sehingga kesepakatan di tingkat desa melalui musyawarah rata-rata sih kalau di Manggarai sini kisaran antara 200 sampai 250.000. Begitu Bung Agung. Oke, baik Pak. Ini mungkin ini bisa jadi referensi juga untuk pendengar kita Pak ya yang belum mengetahui tentang program PTSL 2026 ini. Mungkin Bapak bisa sampaikan PTSL 2026 ini seperti apa? Baik Bung Agung, untuk diketahui para pendengar setia RRI Labuan Bajo, pelaksanaan PTSL ini sebenarnya adalah program yang program strategi nasional yang di breakdown dari pusat dengan menggunakan anggaran APBN yang ditujukan kepada masyarakat di setiap desa. Dan tujuannya untuk setiap desa itu kita bisa daftarkan bidang tanah secara lengkap, baik tanah masyarakat, Badan Hukum Sosial Keagamaan, ataupun tanah instansi pemerintah, termasuk tanah-tanah Pemda dan juga tanah-tanah ulayat, Bung Agung. Nah, persyaratannya itu bahwa ketika masyarakat di satu desa itu diidentifikasi, diinventarisasi oleh pemerintah desa, lalu dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi adalah identitas diri, KTP, kartu keluarga, termasuk bukti kewajiban pajak, SPPT pajak. Setelah itu dokumen alas hak. Yang dimaksud alas hak adalah perolehannya dia jika asalnya dari jual beli, waris, hibah, ataupun penyerahan dari gendang atau dari ulayat, maka itu harus dilengkapi. Demikian Bung Agung. Oke, ini untuk
program PTSL 2026 ini nanti desa atau wilayah mana saja Pak di Kabupaten Manggarai yang akan menjadi sasaran program PTSL 2026 ini Pak Edo? Untuk Manggarai ini kita sasar di beberapa kecamatan meliputi dari Desa Bulan, Desa Manong, itu targetnya sekitar masing-masing 1.000. Lalu di Desa Ponglengor targetnya sekitar 500 bidang, Desa Ling 400 bidang, Desa Terong targetnya 300 bidang, Desa Beorahong 272 bidang, Desa Lentang 100 bidang, serta Desa Dimpong sebanyak 50 bidang. Sehingga mungkin kalau di pagi ini para pendengar mungkin ada di desa ini, segera untuk menghubungi pemerintah desa setempat. Mungkin ada juga yang jauh di mana, ya mungkin di luar dari Manggarai, silakan dihubungi, termasuk di pemerintah desa. Mungkin ada panitia desa, silakan dihubungi untuk segera didaftarkan bidang tanah. Oke, Pak, untuk mendaftarkan hal tersebut tadi kan sudah syarat-syaratnya sudah disampaikan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk alurnya seperti apa, Pak? Jadi alurnya gini, bahwa pelaksanaan ini kita udah dimulai dengan sosialisasi, dan setelah sosialisasi itu juga kita penegasan untuk seluruh pemilik tanah, baik pemilik maupun yang berbatasan, untuk segera memasang patok batas pilar. Sehingga BPN turun itu tinggal kita mengukur, menetapkan. Sedangkan persetujuan batas itu oleh para pihak. Jadi pemasangan pilar atau patok batas itu bukan nunggu BPN lagi, tapi wajib udah dipasang sebelum kita dari BPN turun. Yang kedua, setelah pengukuran, tahapannya pembuatan peta, lalu pemeriksaan tanah oleh panitia adjudikasi, tim adjudikasi, nanti akan berproses sampai dengan penerbitan surat keputusan pemberian hak, selanjutnya untuk penerbitan sertifikat elektronik. Jadi kali ini sertifikat yang diterbitkan cuma 1 lembar aja, Bung Agung. Namanya sertifikat elektronik, Sertel. Demikian, Bung Agung. Oke, nah ini kalau dari BPN sendiri Pak, bagaimana BPN Manggarai mengantisipasi adanya pungutan liar atau informasi yang menyesatkan terkait program ini Pak Edo? Kuncinya di saat sosialisasi, bahwa kita cuman menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini benar-benar murni khusus untuk di BPN itu adalah free, biaya, baik pengukuran, pemeriksaan maupun pendaftaran. Sedangkan untuk di desa tidak boleh melampaui SK 3 Menteri yang saya bilang tadi, bahwa kalau disepakati jangan pernah ada lebih dari ini. Dan sosialisasi kita juga, kita ikut sertakan mitra kita, teman-teman dari baik kejaksaan maupun kepolisian. Sehingga ini juga penegasannya dari mitra kita juga terhadap saudara kita atau masyarakat di desa. Oke. Demikian, Bang Agung. Oke, ini menjadi pertanyaan terakhir Pak Edo ya. Mungkin bisa disampaikan. Siap. Bisa disampaikan Pak Edo pesan atau imbauan dari BPN Manggarai kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan program PTSL 2026 ini dengan baik Pak Edo? Baik, untuk semua para pendengar setia yang ada di Radio RRI Labuan Bajo, untuk seluruh masyarakat Manggarai terkhusus 8 desa. Tapi secara umum untuk Manggarai maupun Manggarai Raya, himbau untuk yang pertama, pasang patok agar tidak ada cekcok, supaya tidak ada masalah di kemudian hari, karena itu adalah asas yang paling penting tentang kesepakatan. Yang kedua, tanah dimanfaatkan. Jadi asasnya adalah penguasaan fisik bidang tanah itu sangat-sangat mendasar sekali, sehingga ketika kita tidak menjadi oknum atas subjek yang berspekulasi atas tanah, karena ya kita juga harus tahu bahwa karunia Tuhan yang luar biasa ini adalah tanah yang kita harus manfaatkan. Di saat kita menguasai, kita manfaatkan, kita pelihara, kita jaga, seperti itu. Sedangkan pendaftaran tanah ini adalah bagian dari bagaimana negara atau pemerintah melegitimasi kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Dan yang terakhir, pelaksanaan pendaftaran tanah ini bagi seluruh masyarakat baik di Manggarai atau Manggarai Raya, baik Manggarai Barat maupun Manggarai Timur,
jangan pernah berhenti untuk berkomunikasi dengan kantor pertanahan setempat. Terutama bagi kita yang di Manggarai, pintu kami terbuka 8 jam, pelayanan kami, apapun yang bisa dikonsultasikan untuk diproses, kami siap untuk melayani. Demikian, Bung Agung. Oke, baik Pak Edo. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disiapkan Pak Edo ya. Mudah-mudahan ini Siap. berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu Pak Edo ya. Siap, terima kasih, benar-benar. Oke, baik Pak Edo. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.